Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi kini kita masih Allah berikan kesempatan dengan nikmat, kekuatan dan kesehatan yang Allah berikan, bisa kita langkahkan kaki kita ayunkan tangan kita karena kudrat, kemudian bahkan tak kita baik ke surau karena iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Nur Jihad yang berbahagia, kita ulang-ulang kaji awak pagi kini. Kita membaca tafsir surah Al-Baqarah ayat 264 lain. Kapatangko awak membahas tentang perkataan yang ma'ruf dan memberikan maaf lebih baik dari sedekah yang disertai dengan cercaan dan celaan. Kini di ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan disertai atau disebabkan oleh cercaan dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi di ayat 264 Allah mengingatkan kawan, jangan sampai sesuatu yang telah awak berikan, sesuatu yang telah awak infakkan, yang Allah awak sedekahkan, seyogyanya awak berinfak bersedekah, itu awak mendapat pahala dari Allah. Tapi ada juga orang yang berinfak, bersedekah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dek karena bahwa ini bersedekah tetapi dibatalkan pahala sedekahnya. Apa yang menjadi penyebab pahala sedekah itu batal, pahala infak sedekah itu hilang? Dek karena sedekah atau infak basabui-sabui, baciracui, basakiti perasaan dan hati orang namanya pun sedekah. Allah wa barakia atau bakeciano kata-kata nan tidak baik, atau kata-kata yang menyakitkan, atau maupe-upe. Jadi ada dua gue, ada orang yang bersedekah, ada orang yang berinfak. Dia mendapatkan ujurah, upah, pahala dari yang dia infakkan. Awaklah mengeluarkan sesuatu, kuaratu awak, wak keluar, wak berikan.
Seyogyanya sesuatu yang wak berikan, seketek yang wak berikan, tapi lipe adalah 700 lipe gandum pahalui. Tetapi ada yang berinfak, ada yang bersedekah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Angwih je, batal je, hilang, lenyap, tak berbekas hasil atau pahala dari yang diinfakkan. Payahnya, okey lah, ugi je, ugi. Niat balik niat kawan. Kalau waria koden magi apa mah wasok. Itu. Nah, jadi kalau sedekah, kalau infak, walau membaca dalam kajian zakat, kalau bahas mah, kalau infak sedekah sebaiknya tangan kanan memberi, tangan kiri nak tahu itulah. Itu infak dan sedekah. Karena nyonya bonus nilai lebih. Tapi kalau zakat, iyo bajale-jale deh. Kau zakat ambo kuah. Zakat apa namanya? Bara jumlah bajale-jale. Nah, mau bungi-bungi je dah. Bagian kana dia bazakat karun sana rasa-rasa ka anu je. Aku malah peti ha. Nya magia tu seakan-akan magia sesuatu padahal itu zakat. Kalau zakat kau berjalan-jalan, zakat itu kewajiban dia. Hak dia orang nak menerima. Tak balabiah lah tu dah. Inyo punya sesuatu lah sampai nisabnya, lah sampai halnya, berarti ada punya orang di dalamnya. Nyoagian punya orang kau orang yang berhak. Ya sewajarnya. Lah memang hak orang yang berhak. Bajale-jale deh. Kalau zakat boleh disoran. Kalau bersedekah, itu dua pasalnya. Kalau pasalnya memotivasi lain bersedekah lo, mantap. Fastabiqul khairat. Nenda mulia tu mencicira cuy. Batatan yang berinfak untuk kebaikan lebih bagus. Balik ke hati balik. Lah, nyo balik ke niat. Kalau berinfak itulah masalah niat. Masalah ria, bab yang barangkali susah mengukur. Niat kau telah tak dia tiawa. Ria kau sesuatu tindakan awak, perbuatan awak tu ingin dicari orang seperti orang yang baik, menjadi pahlawan. Kan nyewan mata. Tetapi bahwa orang memandang kita itu adalah orang baik, silakan saja. Orang kau nak lo bisa dia gagaan. Orang tu kalau taraso dia wako lo, pasti hatinya tu senang. Nyo akan mengungkapkan apresiasi. Orang kau kan nak lo bisa dipaso-paso memberikan pujian dong. Tapi ketikanya puas, ketikanya senang, tetap saja memberikan ucapan bahagia, terima kasih. Itu naluri manusia. Tapi kalau manusia diberikan oleh seseorang sedekah, orang yang memberi sedekah itu menciracoi, mau pupe, bawaannya kawan, empati awak, abah kiro-kiro, perasaan orang namarimu tu tersakiti. Bah, ambiana lali aja.
Sengene akhirnya ciracuen ulun. Jadi orang Minang kok kan diraso itu letak itu. Diraso, kemudian dikato-kato. Mamadih kato-kato itu. Kata-kata cie kato kalaulah menyakiti mamadih padianya itu sulit untuk dilupakan. Akulah manduduan sesuatu yang sebenarnya berat. Bersedekah, berinfak, supaya tidak mengharapkan pujian orang. Kalau orang memuji kok dia jelak. Dan kini kok kan awak nama roh pujian. Kalau awak memberi, tetapi awak maroh pujian itu tidak boleh. Bahwa kemudian orang memberikan semacam apresiasi, ungkapan terima kasih, itu sila bahasa, tidak ada masalah. Balam mana gaya, sanangat dia balam. Nah, nak boleh tu nak dari awak. Dan disyaratui memberikan sesuatu itu dengan celaan, cercaan, kata-kata yang menyakitkan. Nah, kalau dia nak jadi orang, orang mengalah dia orang kan jadi orang. Dan orang itu menjadi orang karena takdirnya menjadi orang. Tetapi ada wasilah dari manusia, mungkin melalui awak. Rezekinya tu mendudukan paham kau nendak dudukan. Ada rezeki orang tu terletak di awak. Ada orang kemajuan orang, keberhasilan seseorang kadang-kadang melalui wasilah awak. Awak mana indah lo sesukses itu dok. Tetapi melalui wasilah awak, orang itu bisa lebih dari awak. Baik itu pula bahwa awak memberikan sesuatu kepada orang karena memang itu rezeki dia. Tapi bagi awak yang mengamalkan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, berinfak, bersedekah, berbuat baik, punya kepedulian sosial pada aspek ekonomi, yaitunya berinfak. Jangan sampai batal nilainya. Perilaku awak, perbuatan awak, berinfak bagus, baik, tetapi berinfak dan bersedekah akan bisa menjadi punya nilai nol, batal, hilang. Makanya dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu batalkan nilai pahala dari sedekahmu. Kalau lah batal tu kan angui itu je, lapeh je, loss. Dah ada dampak kawan, dah ada dapet kawan. Kadang-kadang sampai itu. Kalau awak mengerjakan sesuatu seyogyanya, kalau dalam pendekatan sufi, awak memang tidak perlu berharap sesuatu juga. Tetapi awak mengerjakan sesuatu itu karena memang kepatuhan awak, ketaatan awak terhadap perintah Allah. Sebagai bentuk awak sebagai abid, hamba, awak menjadi taat. Ana disuruh oleh Allah Ta'ala, disuruh kena berinfak. Kalau sesuatu yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah, berarti ada sesuatu nilai kebaikan yang akan awak dapatkan. Ada nilai kebaikan. Pertama diri awak
diri awak supaya jangan kikir, diri awak supaya jangan ceke, diri awak jangan tamak, adu tumbuh rasa kepedulian, adu rasa berbagi. Lalu kemudian kalau itu tidak terjadi, dia karena awak memberi sesuatu, karena mengharapkan pujian, atau awak memberikan sesuatu tetapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima, maka nilainya akan menjadi batal. Sedekah dipaksa, itu orang pun mengejak bersedekah. Kalau nilainya awak dipaksa, awak nak menjadi kurang keikhlasan awak jadinya. Tapi awak diajak, didorong, bersedekah nih, itu jangan dimasukkan kategori terpaksa. Itu adalah orang mengajak awak untuk berbuat kebaikan. Ya nak aja tuh dong. Orang tu kan majak awak berpikir rasional, bermanfaat. Sedekahlah. Letak dulu, cie dah bermanfaat dah. Cuba memakai bermanfaat. Justru bagus. Kalau saya ada otot nak berjalan apa aja dipakai. Dipakai bisa. Tapi kalau seandainya nilai di pinjaman bisa juga ada nilainya. Nah, jadi kalau seandainya ada ajakan, ada dorongan, tidak ada masalah. Diajak awak berbuat kebaikan. Kan setiap awak kau adalah da'i. Orang lain pun adalah da'i. Mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Jadi la ba'sa, tidak ada masalah. Jadi poinnya adalah larangan awak merusak nilai sedekah awak atau membatalkan nilai infak sedekah awak. Di dalam Al-Quran, salah satu contoh dari yang membatalkan sedekah di samping tadi adalah bil manni wal adha, dengan cercaan dan kata-kata menyakitkan, sama seperti batalnya nilai sedekah atau infak, seperti orang yunfiqu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena meriai manusia, mengharapkan pujian manusia, ria. Jadi kalau orang yang bersedekah disertai dengan cercaan, cacian, itu nilai sedekahnya batal, sama seperti batalnya orang yang berinfak karena ria. Jadi konyol, jadi nilai sama batal maksudnya. Yaitunya orang yang berinfak dengan disertai kata-kata yang menyakitkan, cercaan, ciraco, sama batale seperti orang yang berinfak karena ria. Ria'an nas. Ria kok arti dari asal kata ko adalah mempacalian kebaikannya itu ke manusia. Memang kok sebagai manusia yang normal, manusia berbuat baik, memang kadang-kadang terbesit, terlintas bahwa dia berbuat baik supaya orang lain itu tahu bahwa dia berbuat baik.
Nyoba baik-baik kini supaya menantang buliah lo. Nyoba baik-baik kau orang ko tuntung besok nyoba bisa lo mendapat balasan baik-baik lo dari orang tu. Sebenarnya kalau awak mengkaji secara mendalam, sepanjang awak berbuat baik, lambat laun awak akan menerima balasan dari kebaikan awak tu tadi. Anan awak samai, itu juga awak tuai. Kalau awak menolong manusia, mungkin manusia A yang awak tolong. Kadang-kadang kebaikan awak kasih A, bisa juga langsung si A tu juga yang membaliknya kawak. Tapi bisa juga melalui orang lain dengan kebaikan awak tu, awak menerima balasan kebaikan itu. Itu awak kau nak tahu je awak. Mungkin banyak contoh, banyak cerita tak tu. Ada seseorang, aduh pernah baca, kamu baca lo buku cerita antah di medsos itu. Ini pernah ditolong dari seseorang. Ini sakit, ditolong, kemudian cegah, sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. Lalu pada saat yang lain, ini selompok lo orang yang menolongnya itu dalam keadaan susah dan membutuhkan dulu. Takana deh, nyo servis lo kasadoi, nyo bantu lo sampai orang yang menolongnya itu kembali hidup dengan layak. Itulah realitas kehidupan memang seperti itu. Istilahnya, kalau kebaikan awak tanam, akan awak tuai puluh kebaikan. Lambat laun, ada nambah balik orang yang langsung, atau bisa saja melalui orang lain. Itulah kenyataan, dan Allah memperlihatkan itu, dan Allah banyak sekali memberikan pembelajaran-pembelajaran dengan berbagai macam peristiwa orang-orang yang berbuat baik. Dan oleh karena itu, mangko bagi awak kalau berinfak, belajarlah, berusahalah untuk ikhlas, tidak mengharapkan pujian manusia. Ikon awak pelajari ya. Ikon harus awak olah taruh diri awak. Karena memang proses makam diri awak sebagai salik, taruh belajar memperbaiki diri, belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas diri awak sendiri. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan mencerca, dengan disertai kata-kata menyakitkan, sama seperti orang berinfak yang ria mengharapkan pujian manusia. Orang seperti itu berarti wala yu'minu billah, ia tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhir. Kalau orang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, bahwa dia beribadah itu karena ketaatannya terhadap perintah Allah. Berarti tanda beriman kepada Allah tuh. Tapi kalau indah, ini hanya mengharapkan pujian manusia, pada saat itu dia tidak beriman kepada Allah. Indah lo beriman kepada hari akhir. Kalau orang beriman kepada hari akhir, bahwa segala nanya kerajuan itu akan diberikan balasan pahala di sisi Allah. Kalau nyoba baik, yakin itu. Pahalanya adalah di sisi Allah, bukan mengharapkan pujian manusia. Kalau orang yang mengharapkan pujian manusia,
kemudian disertai dengan cercaan, huwal munafik, kata Allah di dalam tafsirnya, huwal munafik itu jadi jatuh hewa munafik baik-baik, tapi baik-baik ini adalah mengharapkan pujian manusia. Baik-baik seyogianya adalah karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Menarik di dalam ayat 206 peko, orang yang berinfak disertai dengan cercaan dan celaan, orang berinfak karena ria, diberikan perumpamaan. Pamathaluhu kamathalis safwanin. Perumpamaannya adalah sama seperti perumpamaan Safwan. Safwan ko adalah hijir amlas, batu licin. Alaihi turab, dan batu licin ko dia teh do tanah. Ko batu licin. Dia teh ko ado tanah atau kasia. Dia teh batu ko tadi. Fa asabahu wabilun. Sampailah ayu hujan labe, wabil hujan labe. Ko ado batu, dia teh batu ado tanah, datu tibo ayu hujan labe. Ditimpuilah kasia atau tanah dan dia teh batu ko tadi. Fatarakahu salda. Bagi dia lah habis licin tandeh nang kasih aku tadi nak dodolai mencoroh lapeh tinggalai batu nang kareh ko tadi. Fatarakahu salda, dan barang naci la syai'a alai, dak do sesuatu pakai kasih dia teh dolai. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ndak donyo bisa menguasai atas sesuatu dari apa yang telah dia usahakan. Ndak do misalnya manuan oleh ayu hujan tadilah mahilangan kasih aku tadi lah mencoro. Ndak do punya kemampuannya oleh analahnya usaha tadi, nyola berinfak, nyola bersedekah. Ndak donyo mendapatkan sesuatu dolar. Bama bihe balik barang ko batu licin. Kalau la licin karena ya hujan langsung ala nama tu mencoroh sekali ke bawah. Itulah perumpamaannya tu. Perumpamaan orang yang berinfak atau seperti orang munafik yang berinfak karena mengharapkan pujian manusia. Itu i'tibarnya adalah i'tibar makna. Tak ada semuanya itu hanya topeng. Semuanya itu hanya ala nama dia bungkui di luar saja. Inyo babuik baik, tapi bukan karena patuh taat kepada Allah. Dia berbuat baik hanya mengharapkan balasan pujian. Jalan-jalan ke para orang supaya dapat cuba dak masak. Agiah karena orang supaya dapat karena awak. Hanya itu mengharapkan balasan pula dari orang. Seyogianya aku kaji yo manduduan hati awak, manduduan paham awak. Kalau awak berinfak, ada jo kato-kato, ada jo takhatar mengharapkan pujian. Abang lihat awak warang kuah diri awak lah. Kau awak masih manusia, kau mau pakai ndak pun. Awak lah bagi sesuatu yang gadang lah, bajaso kau mah. Masa nak tahu orang sengenenya lah tahu orang sekali. Awak sotakah kau, pengorbanan awak, bantuan awak. Ayo para luar dulu. Yo kadang-kadang kan model orang beribadah kini kau ya pakai tu ni tadi kan publikasi.
Aduh sembayangnya baru atau pujian sembayangnya sujud ya Allahu Akbar. Posting lo pakai selfie lo sujud ya. Hanya posting lo di Facebook. Pokoknya lebar Quran lo, Quran posting lo di Facebook. Kalau sifatnya lain memotivasi dah ada. Tapi kok niatnya, tujuannya, kini kok medsos konan dan kadang-kadang lain bagi pahalu lah. Dek karena kasadoe seketek apalah namanya tu berposting. Nama dapat diposting kalau sifatnya silaturahim, ada pekerjaan, silahkan untuk orang lain tahu. Tapi kalau yang sifatnya ibadah yang bersifat individual, yang sifatnya di dalam diri awak jago nilai apa namanya itu yo, supaya jangan terjebak jatuh kepada ria. Sebab kalau nantak aku tadi, orang yang beramalnya beribadah di dalam tafsir disebut la yajidunahu lahu thauban fil akhirah. Ini nanti tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Dia karena ria tidak mendapatkan sesuatu. Anyu ia barangkanya sama seperti batu licin tadi. Anyu ia mencoroh lapeh tidak ada babakeh. Kalau dalam lagu sama seperti ayah dia teh daun kaladi. Ada ayah dia teh daun kaladi. Tiba ayah dia teh tantu seketik mencoroh ayah kau tadi. Lihat do babake iya kau tadi kadang kaladi. Indah lapehnya licin. Ndak babake sama sekali. Nama ngecek Allah Ta'ala. Allah di dalam Al-Quran diumpamakan pamathaluhu kamathalis safwan, sama seperti batu licin alaihi turab, ada teko do tanah atau kasih. Tiba hujan fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Tiba hujan mencoro lapeh, tinggal batu licin tu jelek dak dobake. Inyo dak mampu menguasai dari analah nyo kalajuan tu tadi dak dobake le. Mari awak rawat hati, awak jaga keikhlasan, awak jaga nilai dari ibadah waktu tadi. Kata ahli pembangunan, menjaga, merawat lebih sulit daripada membangunnya. Menjaga ibadah awak lebih susah dari mengarajuan itu tadi. Wakarajuan lagi bisa wakarajuan. Tapi menjaga, merawat supaya ibadat awak tu tetap punya nilai. Jangan sampai batal. La tubtilu sadaqatikum. Jangan sampai batal. Jangan sampai angwih. Jangan sampai lapeh. Jangan sampai hilang nilai upah pahala dari. Kamu sebut upah tu balasannya tu dijamin Allah. Diberikan Allah di akhirat untuk awak. Itunya tu. Jadi orang yang seperti itu kama la yujadu ala safwan syai'un, sama seperti tidak didapatkan sesuatu apapun di atas batu licin. Dak do bakih tanah alladzi kana alai, yang sebelumnya menempel tanah tu di atas batu licin tu tadi. Tapi ketika datang galodo ayu hujan kau tadi apa? Ayu hujan tu tadilah cercaan, kata-kata yang menyakitkan, ria. Itu nada ayu hujan. Itu yang menjadi penyebab hilangnya nilai pahalua tadi. Apa pahalua tadi? Tanah tu pahalua awak. Hilangnya daya hujan tu tadi di Ciraco awak,
dek ria waktu tadi. Itu contoh paumpama iko tampi ibadah awak bersedekah berinfak aku umpama batu ko tadi ko tampi lalu kemudian dapat dewa pahala seperti tanah yang menempel. Nan ciraco ko tadi cercaan caci maki ria itu ayo hujan. Kalau awak menciraco, awak menyambui-nyambui, awak ria, nan ikolah menyebabkan mencoroh heka kabatu licin ko tadi. Lalu kemudian ada tanah menempel di teh, lapik barang, mencoroh barang, hilang barangnya, tanah ko tadi. Itulah umpama pahala awak tu tadi. Tapi kalau dakwah karajuan ya ada aman dia wanya. Jadi disebutkan di dalam tafsir li idhabil matari lahu, karena dihilangkan oleh air hujan yang lebat tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Itulah refleksi betapa memang ada ibadah awak mendapat nilai umpama seperti biji batiang, nilai akumulasinya adalah 700 lipat ganda pahala awak berinfak bersedekah, tetapi akan bisa menjadi hilang lenyap kalau yang cara cuai kolah dan bari dewa kuang. Kadang-kadang awak memberi sesuatu dek karena awak merasa lapir, agak tadorong kecil awak kaurang dan di bawah awak, agak tolong song kadang-kadang, agak basilan teh hangan awak. Cuba awak baca lihat kate apa agati. Kalau awak kate agak mangani ngadah awak, agak tagiki lidah awak. Tapi kalau manuki awak ke bawah, agak acok basilan tangan. Itu ketika awak mempunyai awak baca lihat ke bawah. Kalau dia sombong awak di situ keberhasilan awak. Kalau awak baca lihat kate, you jangan sampai rendah lo martabat awak. Itulah kira-kira kajian awak pagi kini, mengingat diri awak kita bersama kamu you belum luar biasa kajian awak untuk mengingat betapa sesuatu yang awak berikan akan bisa tidak punya nilai apa-apa kalau disertai dengan apa-apa. Apa itu apa-apa? Kata-kata yang menyakitkan, ria terhadap manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.